Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan boleh terpancar terus senantiasa oleh kehidupan kita. Pagi hari itu, kembali kami hadir di tempat ini. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan Engkau senantiasa melalui pujian penyembahan kami, Tuhan. Bila setiap penyembahan kami pagi hari ini benar-benar menjadi jumpa yang harum, boleh berkenan di hatimu, menyenangkan Engkau, Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cerah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan semua, ku berikan padamu. Kuduskan hingga ku selalu akan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan-Mu. Pujian kita pagi hari ini berkenan menyenangkan Engkau, Bapa. Haleluya. Rindu kami, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah setiap hari kami untuk kemuliaan bejana untuk hormat, semua bagai emas murni. Pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan. Semua ku berikan padamu.
Dia menjadi kerinduan kami yang paling dalam di hati kami. Sampai kami berdiri di hadapan dengan segenap hatimu, dari dasar hatimu kami nyanyi
keahlian-Mu dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat yang tidak hadir bersama dengan kami. Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, jamah mereka di dalam nama Yesus. Yang saat itu mau pulihkan, Engkau sembuhkan, Tuhan mau kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan yang hebat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi. Kitab Filipi mulai dari ayat yang ke-11, 12 dan 13. Saya akan bacakan. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada satupun sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Saya ulangi ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari, hari lepas hari kita mengerjakan firman itu. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Ayat ini sering dipakai dengan segala macam hal yang luar biasa, diimani, dipercaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Benar. Ya, yang dikatakan di sini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita menaruh, kalau kita memberikan masalah kita kepada Tuhan, kalau sudah kita bilang Tuhan yang tanggung perkara kita, masalah kita, persoalan kita, berarti apa? Kita merelakan setiap persoalan kita, kita merelakan setiap masalah kita. Berarti apa? Kita tidak punya hak untuk apa? Berpikir lagi. Kita tidak punya hak untuk khawatir lagi. Karena apa? Semua kita sudah serahkan sama Tuhan. Tetapi kenyataannya bahwa ketika kita mengatakan demikian, kita masih khawatir. Berarti apa? Kita belum sungguh-sungguh menyerahkan persoalan kita. Ini yang jadi masalah kita. Kenapa? Setiap persoalan doa kita belum dijawab. Bukan tidak dijawab, tapi belum dijawab. Karena apa? Karena kita sendiri belum menyerahkan persoalan kita. Coba saudara pikirkan, saudara ingat-ingat lagi bahwa apa yang kita rindukan dari Tuhan, apa yang lagi kita doakan, apa yang kita lagi gumuli, semuanya itu benar kita sudah serahkan sama Tuhan, atau kita masih khawatir memikirkan. Malam gak bisa tidur, bolak-balik sana sini gak bisa tidur. Nah, ini yang terjadi, sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Coba kita perhatikan mulai ayat 12. Di situ dikatakan bahwa aku tahu apa ayat yang 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau kita sudah menyerahkan sama Tuhan, berarti apa? Kita tidak pernah khawatir lagi, baik itu
makan, minum, dan segala macam yang kita butuhkan. Yang kita khawatirkan itu adalah yang kita perlukan setiap hari. Karena apa? Setiap hari kita membutuhkan, setiap hari kita memerlukan, setiap hari harus terpenuhi dalam setiap kehidupan kita. Ini yang sering kita khawatir. Ini yang sering. Karena orang yang khawatir berarti orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, belum tentu. Karena apa? Kita masih khawatir. Amin. Kita masih khawatir. Nah, hari ini kita belajar sesuatu bahwa Tuhan mau kita tidak khawatir dalam segala hal. Ya, kita tidak khawatir dalam segala hal. Kita mau percaya sama Tuhan. Kita mau serahkan setiap masalah kita sama Tuhan. Kalau sudah serahkan sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sendiri akan bertindak. Bagaimana Tuhan mau bertindak? Kita sendiri masih memikirkan, kita sendiri masih mengkhawatirkan itu. Karena kita belum melepaskan benar-benar. Nah, Paulus merasakan hal itu terjadi dalam hidup dia. Di situ dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, berarti dia menghadapi segala situasi yang buruk. Mungkin mau makan aja susah. Ya, dia harus bisa mencukupkan dirinya. Dengan apa? Dengan cara bekerja, dengan cara yang lain. Bukan hanya hidup dari pelayanan saja, tapi tetap tangannya, kakinya, dan semua harus berfungsi untuk bisa menghasilkan. Ini yang terjadi dengan Paulus. Dia merasakan apa yang terjadi. Kalau dalam ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti dia mengalami segala hal. Sebelum dia bertobat, dia hidup dalam kelimpahan. Dia tahu apa itu kelimpahan. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia bilang semuanya itu adalah sama. Semuanya itu adalah sama. Dan dia tidak mengajar yang bilang segala macam dia punya pangkat, dia punya pendidikan tinggi, dia punya. Sedang dia tidak dilepas itu semua. Dia tinggalkan itu. Untuk apa? Untuk dia lebih mengenal Kristus. Untuk dia lebih dekat dengan Tuhan. Dan di situ dikatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Berarti apa? Dia sudah mengalami segala hal. Baik itu menyenangkan, baik itu tidak menyenangkan. Kenapa? Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Sebelum dia bertobat, dia minta power yang luar biasa dari penguasa. Untuk apa? Untuk menekan anak-anak Tuhan. Dia mengejar anak-anak Tuhan. Dia menangkap mereka. Ada orang berdoa di mana dia tangkap mereka dan dia bawa masuk penjara. Dia punya power yang luar biasa. Dia punya kuasa yang luar biasa. Nah, orang yang punya kuasa pada saat itu berarti orang yang memiliki segala sesuatu. Dia bukan hanya sekedar kaya, tetapi dia punya pendidikan yang tinggi, dia punya pengetahuan yang luar biasa. Ya, dia hidup dalam kemewahan. Dia pimpin pasukan dan dia mengajar. Dia mencari semua orang yang berdoa. Dimanapun mereka dapat langsung ditarik, bawa masuk penjara tanpa diadili. Nah, ini yang terjadi di zaman itu. Zaman itu sangat sulit. Nah, buat Paulus bahwa apa yang dikatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Semua perkara, bukan satu, bukan dua, tetapi segala hal yang terjadi dalam hidup,
semua dia serahkan sama Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya sama Tuhan sepenuhnya. Nah, hari ini pertanyaannya, kita sudah menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan, atau kita masih khawatir, kita masih bimbang, kita masih meragukan Tuhan, kita masih memikirkan, tidur malam tidak nyenyak, hanya memikirkan bisnis kita, hanya memikirkan pekerjaan kita, hanya memikirkan masa depan kita, anak-anak kita, semua ada dalam tangan Tuhan. Tidak perlu kita khawatir, tapi Tuhan mau kita fokus bahwa percaya saja sama Tuhan. Ya, banyak orang berkata, apa kita kenyang dengan percaya sama Tuhan? Kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan apa tidak? Persoalannya di sini. Apa kita bisa sukses kalau kita percaya sama Tuhan? Sukses. Sukses itu dilihat dari pola pikir kita, cara berpikir kita. Kekayaan itu dengan cara berpikir kita, bukan cara berpikir orang lain. Mungkin orang lain berpikir kalau kaya itu dengan kita punya segala sesuatu. Ya, punya segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan hanya kita butuhkan, tapi melebihi dari yang kita butuhkan. Itu yang sering terjadi. Tetapi Tuhan mau bagaimana cara berpikir, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu yang dikatakan nama Rasul Paulus, bahwa mencukupkan diri. Ya, kalau di ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Tuhan yang memberikan dia hal yang luar biasa. Kenapa dia percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada dia. Dia tidak akan pernah takut. Dia tidak akan pernah lemah. Walaupun dalam kondisi yang terbatas, walaupun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang sukar, tapi dia percaya, aku kuat, aku pahlawan yang gagah perkasa. Itu yang harus dikatakan nama kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita mengalami krisis, kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Sering kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Kita bilang kita punya Tuhan yang besar, tapi kita tidak percaya pada kuasa-Nya. Kita tidak percaya dalam penyertaan Tuhan. Kita tidak percaya dalam pemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang jadi persoalan. Seringkali kita tidak mengalami breakthrough, kita tidak mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan mau hari ini kita merubah pola pikir kita. Kita merubah cara berpikir kita. Kita merubah cara kita percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, berarti apa? Paulus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Dia tidak mau pusing, dia tidak mau mikir. Ada makan hari ini, makan. Hari ini ada cukup, besok pasti ada lagi. Karena firman Tuhan berkata burung di udara aja tidak punya lumbung, tidak bekerja, tetapi apa? Tuhan pelihara dia. Apa lihat burung tiba-tiba terbang jatuh dari atas? Gak pernah. Karena kelaparan. Ya, kalau karena hal yang lain itu bisa terjadi. Tapi bilang karena kelaparan, kita tidak pernah lihat burung tiba-tiba jatuh dari atas. Amin. Karena apa? Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Tuhan tidak mau kita khawatir hanya karena makanan, minuman, hanya karena pakaian dan segala macam. Karena Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita. Hanya bagaimana kita dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Iya. Coba kita lihat dulu di dalam 2 Korintus 12 ayat 9.
Di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan baik-baik di situ. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, dalam mengalami tekanan, kita mau lihat mujizat ketika ada masalah. Kalau tidak ada masalah, berarti mujizat itu tidak pernah ada. Ya, ketika kita mengalami tekanan yang berat, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, Tuhan menolong kita di sana. Kita ingat Tuhan, kita berteriak, Tuhan tolong saya. Dan kita melihat mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu. Amin. Nah, oleh sebab itu masih ada yang ragu, masih ada yang takut, masih ada yang bimbang. Tuhan bilang percaya saja. Ya, kalau burung di udara Tuhan pelihara, kenapa kita mesti tahu? Semua orang ribut karena makan, minum dan segala macam. Kita anak Tuhan tidak perlu ribut karena itu, karena kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan menyediakan bagi kita. Amin. Amin. Tuhan menyediakan bagi kita. Ya, kalau burung di udara Tuhan sediakan, apalagi kita sebagai biji mata Tuhan. Tuhan menyediakan. Haleluya. Nah, kita perhatikan di situ. Rasul Paulus berkata, Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Kristus turun menaungi aku. Coba kita lihat dalam Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya. Berarti bukan menurut maunya kita, menurut kekayaan kemuliaan. Ya, sering kita memaksa berdoa, memaksa Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan saat ini. Dia tahu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sesungguh-sungguh. Di situ dia, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu, sebab oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi Tuhan menguatkan hati kita, Tuhan menguatkan batin kita, supaya apa? Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kita tidak kecut dan tawar hati, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita hebat. Amin. Bahwa Tuhan kita dahsyat. Nah, coba kita lihat dalam Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Tuhan memberikan kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung apa? Segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi ketika masalah datang, ada masalah yang kita hadapi, kita merasakan sepertinya mau mati rasa, tetapi di situ
ketika kita berteriak, itu bukan sekedar langsung hilang begitu aja, tetapi Tuhan memampukan kita untuk apa? Keluar dari situasi yang demikian. Itu cara Tuhan. Ya, ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Tuhan singkirkan singa itu daripada Daniel? Tidak. Ya, Tuhan singkirkan, padahal singa itu sudah lapar seberhari-hari tidak dikasih makan. Berarti kalau hewan yang sudah tidak dikasih makan berhari-hari, saudara tahu bagaimana marahnya dia, bagaimana jahatnya dia. Tetapi ketika Daniel dibuang ke dalam, dilempar ke dalam, apa yang terjadi? Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu, dan Daniel bisa tidur nyaman bersama dengan singa, dan singa itu tidak memakan. Saudara tahu ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan di sana. Ya, Tuhan tahu apa yang terjadi. Dalam hal demikian Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka ditantang, mereka tetap percaya sama Tuhan. Mereka tidak pernah mundur. Apapun yang terjadi, mereka katakan apapun yang terjadi, kami tetap percaya sama Tuhan. Amin. Mereka tetap percaya sama Tuhan. Ketika mereka punya iman yang begitu luar biasa, mereka diangkat dan dibuang dalam api. Saudara tahu api yang dipanaskan, orang yang mengangkat aja mati. Ya, mendekat di perapian itu mati. Tetapi apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka aman. Dan ketika raja melihat ada 4 orang di sana dan salah satunya seperti anak dewa, itu yang terjadi. Ya, ketika mereka dikeluarkan dan diperiksa, bahkan bau asap pun, bau api pun, bau kebakar pun tidak ada dalam tubuh mereka. Tali yang tadinya mengikat mereka lepas, hangus, tapi tubuh mereka tidak kenapa-kenapa. Ini butuh iman yang luar biasa. Ini butuh kepercayaan yang luar biasa. Ini tidak sekadar kita bilang percaya sama Tuhan. Ya, mereka begitu melekat dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15, coba kita perhatikan dalam Yohanes 15. Yohanes 15 mulai dari ayat 4. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Berarti apa? Ada sesuatu, dia menempel, kita menempel dengan Tuhan, dengan pokok anggur. Pokok anggur berbicara tentang Tuhan. Ya, kita sebagai ranting-rantingnya harus menempel. Kalau kita tidak menempel, berarti apa? Kita mati. Pernah lihat ranting yang lepas dari pohon, dia tetap hidup? Dia tidak akan tetap hidup. Hari ini kita lihat daunnya masih segar, tetapi begitu kena panas matahari, dia akan layu, segera layu dan kering. Ranting itu akan menjadi kering. Itu yang terjadi kalau dia tidak menempel sama Tuhan. Nah, kita membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan, kita harus menempel kuat dengan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan. Tuhan mau kita menempel begitu kuat dengan Tuhan sehingga kita menghasilkan apa yang Tuhan rindukan.
terjadi. Apa yang kita inginkan itu pasti akan terjadi, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita masih berkata bahwa kita masih punya segala sesuatu yang bisa menghidupi kita, tapi itu cuma sementara. Ya, di sini dikatakan di luar aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7, coba perhatikan ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Berarti apa? Firman itu sesuatu yang kita butuhkan, sangat butuh. Berarti apa? Setiap hari kita butuh. Kita butuh firman, kita butuh Tuhan, kita butuh nasihat, kita butuh Tuhan ada beserta dengan kita. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu menyayangi kita, Tuhan itu penuh dengan kasih kalau kita tidak pernah baca firman? Ya, kesempatan kita mari kita gunakan supaya apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengerti, kita memahami kebenaran firman itu dan kita mengerjakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tahu firman dan bukan hanya sekedar tahu untuk hanya menjadi pengetahuan, tetapi biarkan firman itu menjadi menguasai dan memimpin kita dan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Amin. Jadi di situ dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berarti apa? Tuhan mau kita melekat sama Dia. Tuhan mau kita nempel kuat sama Tuhan. Jangan lepaskan diri kita daripada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ranting tidak bisa menghasilkan buah. Ranting akan mati kalau dia tidak menempel pada pokoknya, pada pohonnya. Ya, dia tidak akan hidup. Mungkin hari ini dia masih bisa bertahan, akan segera layu dan akhirnya kering. Bicara tentang apa? Kekeringan rohani. Bicara tentang apa? Kematian rohani. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, mulai tidak fokus lagi, kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan, hati-hati, kita akan mengalami hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan kita supaya kita sangat-sangat berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari saudara kembali kita terlihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita bicara bahwa kita anak Tuhan. Apa buktinya kita anak Tuhan? Buktinya bahwa kita menempel kuat dengan Tuhan. Ya, kita melekat dengan Tuhan. Kita melekat pada pokoknya. Dan kita tidak bisa lepas.
menempel kuat. Jangan pernah melepaskan dia. Saya dengar setiap orang yang berangkat ke Israel, ketika mereka mulai dari batas luar masuk, begitu masuk di Israel, itu ada satu perbedaan yang luar biasa. Di luar itu begitu kekeringan, tetapi ketika masuk, melangkah masuk dalam perbatasan, itu luar biasa. Ada satu suasana yang berbeda sama sekali. Kenapa? Itu tempat dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kita keluar dalam perlindungan Tuhan. Di sana hanya ada kegersan, kekeringan yang terjadi. Nah, Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan keluar dari hal itu. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana caranya kita ada dalam perlindungan Tuhan? Selalu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Selalu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan dalam setiap hari, dalam setiap kondisi. Jangan pernah kita lepas. Tetapi itu menjadi apa? Kebiasaan kita. Menjadi hal yang terus menerus kita kerjakan setiap hari. Kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, kita tidak perlu merasa bahwa ini hal yang sulit bagi kita. Kenapa? Sudah menjadi satu kebiasaan. Kalau kita tidak melakukan, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Ya, kalau kita tidak makan, kita merasa lapar. Benar? Kalau kita tidak minum, kita merasa haus. Berarti apa? Ada satu pemenuhan dalam jiwa kita. Tuhan mau supaya dalam roh kita, dalam jiwa kita diisi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Kita makan firman Tuhan setiap hari, sehingga apa? Tubuh kita, rohani kita semakin hari semakin kuat. Dalam menghadapi segala situasi, kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberikan kita semangat baru. Tuhan memberikan kita hikmat untuk keluar dari segala situasi. Kita bisa menghadapinya. Kita mampu untuk menghadapinya. Amin. Nah, oleh sebab itu, pagi hari kita tidak perlu takut. Ya, mari kita sungguh-sungguh lagi kita kerjakan, ya, dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya, haleluya. Di sini dikatakan bahwa apa? Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dikatakan setiap masalah, setiap perkara dapat kita serahkan sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia yang memberi kemenangan kepada kita. Dia yang berperang menggantikan kita, menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Tuhan mau supaya kita berdiri kokoh, berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, Saudara, jangan takut dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi hari-hari ini. Percaya sama Tuhan. Kalau sudah percaya sama Tuhan, serahkan hidup kita, serahkan masalah kita sama Tuhan. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir bahwa Tuhan tidak menolong kita. Pasti Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Firman-Mu berkata kepada kami,
pada pagi hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Saya berikan waktu beberapa saat buat kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal yang kita masih ragu, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Tuhan mau, kalau kita bilang kita anak Tuhan dan kita percaya sama Tuhan, berarti tidak ada satu keraguan pun dalam hidup kita. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membawa kita keluar dari segala situasi-situasi yang buruk. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami bawa setiap persoalan, kami bawa setiap masalah kami yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan tolong kami. Angkat setiap beban kami, angkat setiap masalah kami. Engkau melemparkan setiap masalah kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami Bapa. Kami tidak kuat, kami tidak bimbang dan ragu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup untuk membawa kami keluar dari segala situasi yang buruk, keluar dari setiap masalah yang kami hadapi, keluar dari segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, ambil alih kami, bimbing kami Tuhan. Engkau mengenal kami, jauhkan daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Engkau mengenal kami apa yang ada dalam pikiran kami saat ini. Tuhan lawat kami, Tuhan jangkau kami, Tuhan jamah kami semua. Terima kasih Bapa. Ini kami bawa hidup kami persembahkan kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Engkau telah memulihkan kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Hanya dekat Allah aku kenal. Haleluya. Glory bagi. Ya dekat
persoalan sudah kami serahkan kepada Engkau, dan Engkau memulihkan kami. Engkau mengangkat setiap beban kami, Engkau mengangkat setiap masalah kami, Engkau menggantikan dengan damai sejahtera melimpah-limpah dalam hati kami. Terima kasih kekuatan dalam hidup kami. Kami boleh melangkah dan kami boleh berdiri teguh di hadapan-Mu Tuhan, menghadapi segala situasi hari-hari ini Tuhan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang baik, tapi hari-hari yang tidak baik. Tapi kami percaya ketika Tuhan beserta dengan kami, kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat, kami melakukan perkara-perkara yang ajaib, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau yang berperang menggantikan kami, menghancurkan setiap lawan-lawan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ambil alih kami semua, pimpin kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Mari Tuhan sertai kami, berkati kami, urapi kami, baik dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam bisnis kami, dalam segala pertumbuhan iman kami. Hari demi hari kami semakin menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dan urapi kami semua, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, kalau sudah siap, mari kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami yang sudah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan ambil alih dan berkati Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Baik juga yang menyerahkan secara langsung maupun yang melalui rekening Tuhan, mentransferkan lewat rekening, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa untuk kota Jakarta, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan hari-hari ini banjir banjir di mana-mana, tapi kami percaya Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga semua wilayah boleh Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tolong kami semua, baik di tempat kami masing-masing ada pemeliharaan perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat bangsa ini Tuhan, pemerintah kami Tuhan, dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Biarlah Tuhan Engkau pimpin mereka dalam takut akan Engkau memimpin bangsa ini keluar dari segala situasi-situasi yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang mengendalikan cuaca di wilayah Indonesia ini Tuhan, kami serahkan, biarlah Tuhan ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan tidak terjadi hal-hal yang buruk terhadap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, urapi kami semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Bahkan dalam pelayanan kami pun tetap Tuhan memberkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan-Mu dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Yang percaya, Bapa